Nah, ini nanti instalasinya seperti ini. Ya, programnya yang pertama kita definisikan untuk pin servo ada 12, kemudian kita tentukan minimum time untuk pulsa adalah 600 dan maksimum time untuk pulsa adalah 2200. Kemudian kita juga mendefinisikan maksimum resolution adalah 1023, itu dari hasil konversi nilai analog maksimum, karena untuk ADC-nya itu menggunakan 10 bit sehingga nilai maksimalnya adalah 1023. Kemudian kita buat di sini variabel, yaitu untuk data analog ini menyimpan data dari hasil konversi. Kemudian ada data push, ini adalah untuk pulsa tegangan positifnya. Kemudian ada waktu, ya, waktu positif, ya. Kemudian time off, waktu off-nya. Kemudian rasio, ini adalah perbandingan antara nilai waktu maksimum dengan nilai resolusi maksimum. Ya. Kemudian ada pin LED. Ya. Setelah itu kita buat di sini adalah fungsi namanya LED servo. Fungsinya adalah untuk menampilkan atau indikator, ya, sebagai indikator posisi dari aktuasi motor servo atau sudut motor servo, ya, yang nilainya ini antara 550 sampai 2000, artinya ini di atas 550 nanti yang menyala adalah LED 11, dan ketika nilainya di atas 2000 itu yang menyala adalah LED 2. Nah, itu adalah untuk menyalakan LED, ya. Selain itu, maka kita buat juga untuk pulsa yang akan kita berikan ke servo, ya. Jadi lebar pulsa untuk ke servo atau pulsa yang akan kita berikan kepada servo itu lebarnya berapa, ya. Yang pertama kita buat adalah rasio, yaitu nilai maksimum, waktu maksimum dengan nilai resolusi maksimum, ya. Ini sebagai pembanding, ya. Kemudian waktu pulsa yang kita berikan kepada motor servo itu adalah minimum time atau waktu minimal ditambah dengan data post atau waktu, ya, waktu dari data, konversi data dengan rasio, ya, dengan rasionya. Jadi ini data ini adalah hasil konversi dari data analog ke digitalnya itu berapa, kemudian dikalikan dengan rasionya. Ini nanti akan memberikan lebar pulsanya justru di sini ini. Kemudian time off, jadi waktu off, ya, waktu off ini kita buat minimal adalah 2000 dikurangi time postnya. Nah, setelah itu, setelah kita lakukan perhitungan, maka kemudian untuk menyalakan LED, ya, maka dipanggil fungsi LED servo dengan memberikan time post, ya. Jadi hasilnya ini nanti berapa, itu yang menyala harus LED nomor berapa, itu berdasarkan dari hasil ini. Jadi kalau nilainya di atas 2000 yang menyala nanti LED yang terhubung dengan pin 2. Tapi kalau nilainya minimal, ya, paling kecil, nanti yang menyala adalah LED 11. Ya, sekarang adalah memberikan nilai pada motor servo, ya. Motor servo diberikan nilai 1, jadi berikan pulsa tinggi dalam waktu sama dengan time postnya. Jadi dari perhitungan ini nanti kita berikan harus diberikan berapa tadi, ya. Nah, selama itu tinggi. Nah, setelah waktunya selesai baru kemudian pin servonya ini direndahkan kembali sehingga lama pulsa yang diberikan itu sesuai dengan time postnya, time positif, ya, waktu positifnya. Nah, ini untuk pulse servonya. Jadi ini fungsinya adalah untuk memberikan pulsa ke motor servo. Nah, kemudian untuk setupnya, yaitu pengaturan pada pin, ya, semua pin dibuat keluar antara pin 2 sampai pin 11. Pin 11 juga sebagai keluaran. Ya, kemudian pin 12 yang tadi sudah didefinisikan pin servo itu juga sebagai keluaran karena terhubung dengan
input kontrol dari motor servo. Berikutnya adalah pada fungsi loop. Pertama adalah potensio, itu kita baca ya. Potensio itu terhubung dengan pin 0, jadi untuk mengkonversi ya, tegangan analog menjadi digital, perintahnya adalah analog read. Kemudian inilah salurannya. Jadi cukup kita tuliskan analog read 0, artinya karena potensio pada wafernya itu terhubung dengan saluran 0. Hasilnya kemudian kita simpan pada data analog. Jadi hasil konversi itu berapa disimpan pada data analog. Nah, baru kemudian ini ada perintah if. Jadi kalau data analog tidak sama dengan data push, tidak sama, maka ini perintah ini dijalankan, yaitu digital write pin LED low, artinya yang tadi LED-nya itu dinyalakan, dimatikan sekarang. Kemudian variabel data push itu diisi dengan data analog, karena isinya berbeda, maka data analog ini kita simpan ke data push. Jadi terjadi pembaruan data. Nah, setelah terjadi pembaruan data, baru kemudian fungsi pulse servonya tadi dipanggil. Ya, fungsi pulse servo yang ada di sini, ini dipanggil untuk memberikan lebar pulsa, ya, sesuai dengan hasil data analog tadi. Data analog yang sudah disimpan ke data push, kemudian digunakan untuk memberikan lebar pulsa kepada motor servo. Nah, kenapa kita harus menggunakan fungsi ini? Fungsinya adalah supaya motor servo itu tidak diberikan data setiap saat, padahal itu datanya sama. Jadi hanya kalau terjadi perubahan data, data itu dikirim ke motor servo. Tapi kalau datanya sama tidak perlu, karena datanya sama, posisi aktuator itu sama, sehingga tidak perlu dilakukan perubahan. Jadi ini kalau terjadi perubahan baru dikirim ke motor servo. Nah ini. Nah sekarang kita lihat hasilnya. Jadi ini kita verifikasi, ya. Setelah verifikasi, kemudian kita upload. Ya, sekarang kita upload. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Ya, posisi potensio itu di 0. Ini posisinya juga 0. Lampu yang nyala adalah ini. Ya. Ya. Kemudian kita putar. Kita lihat motor servo ikut berputar dan LED bergeser, ya, sebagai indikator. Kita putar lagi, motor servo ikut berputar, ya, mengarah ke posisi 0 derajat, ya. Putar lagi, ya, hampir ke 0 derajat. Putar lagi, sekarang di posisi 0 derajat, ya. Ya, di tengah, ya, ini 0 derajat. Kita lihat ini juga posisinya di tengah. Kemudian kita lanjut, ya. Ya, ini juga putar, ya. Terus kita putar lagi, ya. Kita putar lagi. Nah, sekarang pada posisi maksimum ini pun akan mencapai posisi plus 90 derajat. Nah, kondisi semacam ini dapat kita gunakan untuk mengatur setir atau pengendali pada remote control, ya. Jadi akan dibelokkan ke arah kanan atau ke arah kiri dengan menggunakan joystick, ya, joystick analog, ya, menggunakan joystick analog. Ini dapat kita gunakan untuk mengatur posisi dari remote control kita, ya. Jadi misalkan mobil RC atau pesawat RC, jadi untuk mengatur arah lajunya bisa digunakan menggunakan joystick analog semacam ini. Demikian, terima kasih. Silakan dicoba untuk kalian. Kalau tidak ada motor servo, tidak usah pakai motor servo. Jadi cukup dengan menggunakan LED saja sebagai indikator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.